Halo Sobat Foodies, ketemu lagi di Foodcast bersama saya Sarita Suteja, educator at Foodies. Yuk kita cek topik seru apa yang akan kita bahas di hari ini. Berita mengenai mixue yang halal menjadi topik perbincangan yang hangat banget nih sekarang ya. Exposure medianya emang luar biasa banget, banyak banget yang bahas dan jelas banget hal ini sangat menguntungkan untuk mixue tentunya. Anyway, sahabat foodies semua ya, sebetulnya kita perlu panik nggak sih ya dengan agresivitas dan konsep yang mixue tawarkan? Kalau menurut kita sih penting dan perlu ya. Kenapa? Karena supaya kita selalu waspada dan terpacu nih untuk terus melakukan inovasi. Tapi nggak perlu juga khawatir yang berlebihan. Karena suka nggak suka kan memang udah pasti ada ya. Artinya memang harus dihadapi. Dan bukan hanya mixue aja loh ya. Tapi berbagai brand lain yang mungkin coming soon akan datang ke daerah kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, gimana sih ya cara kita menghadapi brand nasional atau bahkan internasional seperti mixue dan brand-brand lainnya di kategori produk yang berbeda kalau mereka hadir di kota kita. Yuk kita akan bahas 20 strategi yang bisa sahabat foodies gunakan. Let's go! Yang pertama adalah cerita yang original. Kekuatan lokal brand itu adalah cerita. Kenapa? Karena cerita itu merupakan sesuatu yang original. Nah, jadi ciptakan cerita yang membuat brand kita dikenal. Cerita yang menjadi daya tarik, cerita yang menjadi alasan konsumen untuk jadi loyal. Cerita yang bisa menginspirasi. Misalnya nih ya, cerita ini perjuangan teman-teman semua dalam membangun brandnya. Atau inovasi yang dilakukan sama brand kita. Yang kedua, dekat dengan komunitas lokal. Bangun hubungan engagement dengan komunitas lokal. Pilih komunitas yang sejalan dengan brand kita tentunya ya. Misalnya nih komunitas resmi sekolah atau juga informal. Berikan juga special benefit untuk member komunitas tersebut. Dan jangan lupa untuk membuat kegiatan bareng dengan komunitas tersebut. Nggak kenal maka nggak sayang. Kalau kenal maka akan jadi potensi jualan. Yang ketiga, inovasi kreasi menu. Kelemahan brand besar adalah lambat dalam bergerak. Kenapa? Karena mereka banyak banget prosedurnya. Makanya, hajarlah brand-brand tersebut dengan inovasi menu yang cepat dan kuat sesuai dengan selera dan keinginan market lokal. Hal ini membuat market lokal akhirnya datangnya ke brand kita lagi. Contoh nih, kreasi menu dengan ingredient petani lokal. Yang keempat, layanan yang lebih emosional bukan cuma transaksional. Buatlah layanan yang dekat dengan konsumen yang bisa menyentuh hati dan emosinya konsumen. Jadi ketika mereka beli ya, harga itu bukan jadi faktor yang utama. Apalagi ternyata harganya bersaing. Wah, ini kan makin jreng pastinya ya. Dorong konsumen untuk membeli karena kenal dan loyal. Yang kelima adalah kreativitas program. Buat program-program kreatif yang lokal banget. Misalnya program kerjasama dengan sekolah lokal, target market dengan kupon cap pembelian khusus ya. Misalnya buy one get one, program member card dan program member get member, atau bisa juga bundling produk dengan kuliner brand lokal yang lain. Yang keenam adalah kekuatan asal daerah. Majukan lokalitas atau asal daerah, karena kalau udah bicara asal daerah jadinya sulit banget untuk diikutin. Bisa ciptakan lokalitas dari sisi menu, dari sisi cara atau teknik tertentu. Contohnya misalnya kue khas siapa, atau soto khas bla 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 tapi nama kota, minuman khas bla bla bla. Asal daerah itu otentik, jadinya akan sulit ditiru oleh pesaing nasional. Yang ketujuh adalah program loyalitas konsumen. Buatlah program loyalitas konsumen lokal. Jadiin mereka orang lokal spokesperson untuk brand kita. Bisa juga buat program referral. Misalnya pakai kupon dengan memberikan mereka voucher untuk dibagikan lagi nih ke teman-temannya. Jangan lupa untuk catat nama dan nomor telepon mereka. Yang kedelapan, pahami ilmu angka. Harga jual sama dengan pesaing. Bisa aja harga jual lebih murah daripada pesaing, bisa juga biaya persentase HPP lebih tinggi sehingga persentase profit lebih kecil, bisa jadi. Kuncinya adalah mengerti dan memahami angka, sehingga bisa menyusun strategi yang tepat. Nah, udah punya laporan profit and loss atau P&L belum?
Pahami setiap detail angkanya agar bisa menyusun strategi yang kuat, karena strategi dimulai dari angka dan berakhir juga dengan angka. Yang kesembilan, tumbuhlah, kuasai pasar lokal. Kalau siap, hadapi pesaing dengan agresivitas, yaitu menambahin cabang, kuasai market lokal, tutup setiap celah pesaing buka cabang dengan cabang kita. Tapi tentunya membutuhkan modal, jadi gunakanlah kekuatan investor lokal. Karena dengan banyak cabang dapat membuat volume penjualan menjadi tinggi. Dengan volume atau kuantiti yang tinggi, artinya bisa nego nih ke vendor lebih murah. Nah, kalau HPP lebih murah, profitnya tentu lebih besar. Yang ke-10, perbanyak channel jualan atau multi-channel sales. Jangan tergantung hanya dengan penjualan di outlet dan delivery. Garap juga cara jualan yang lain, yang lebih lokal. Misalnya ya, ordernya by WA dengan jumlah tertentu tentunya ya. Bisa juga terima PO untuk hari berikutnya dengan jumlah tertentu juga. Atau bisa juga jualan dengan TikTok Live dengan produk khusus. Intinya fokus ke omset, jangan hanyut dan pusing karena pesaing. Perkuat kreativitas, aktivitas, dan juga konsistensi. Yang 11, berikan kualitas lebih. Harga murah itu bisa dilawan dengan kualitas yang lebih baik. Apalagi kalau murahnya nggak terlalu signifikan dengan harga kita. Kita bangun persepsi nih ya, misalnya fresh, farm to table, dan lain sebagainya. Bisa juga bangun persepsi lebih sehat, lebih bersih, atau lebih lainnya. Untuk kualitas dengan sedikit harga yang beda, konsumen rela sebenarnya untuk bayar lebih. Selain itu, mereka juga lebih mendukung brand lokal. Yang ke-12, kolaborasi sesama brand lokal. Your enemy is your collaborator as long as local brand. Artinya jangan bersaing sendiri-sendiri, tapi bergabung untuk melawan yang lebih besar. Bersatu akan lebih kuat, lebih bermodal, dan lebih luas. Bahkan secara pemain minuman atau kopi pun itu bisa saling bersatu. Yang penting akhirnya konsumen belinya produk kita. Bayangin kalau masing-masing sosmed saling mempromosikan dan support satu sama lain. Branding kita akan sangat jauh lebih kuat tentunya. Yang ke-13, kolaborasi dengan KOL lokal. KOL atau influencer lokal juga bisa diajak kerjasama dengan minta mereka support untuk promosiin brand lokal. Buat juga kerjasama yang saling menguntungkan, misalnya bagi hasil atau bisa juga dengan membuat menu kolaborasi. Promosikan dan bagi hasil dari persentase omset. Yang ke-14, bangun personal brand. Personal branding juga bisa jadi kekuatan loh untuk brand lokal. Foundernya bisa dekat dengan banyak komunitas dan dikenal. Karena pengusahanya lokal, tentunya konsumen akan sangat support. Apalagi kalau ngasih banyak impact. Lowongan kerja misalnya ya. Tapi hati-hati ya dengan personal branding. Jangan sampai hilang fokus. Misalnya nanti teman-teman yang udah personal branding malah lebih sibuk jadi speaker dan coach. Pergunakan personal branding untuk memperkuat brandnya. Yang ke-15, perkuat brand awareness. Sebelum sibuk dan takut dengan kompetisi, coba ditanyakan ke diri sendiri, apakah brand kita sudah dikenal? Gimana brand awareness-nya? Apakah sudah cukup kuat? Kalau ternyata belum, nah salah fokus berarti selama ini. Perkuat dulu aja hal ini. Siapkan wow factor yang mempercepat brand kita dikenal. Kalau ada budget bisa juga kerjasama dengan KOL biar lebih luas dikenalnya. Yang ke-16, lawan harganya plus nilai tambah. Pahami PNL. Nah, ini paling head to head nih ya. Harga lawan harga plus nilai tambah. Untuk memainkan hal ini harus paham betul setiap angka di laporan keuangan seperti PWGS misalnya ya. Apakah bisa di-push lagi lebih rendah? Biaya operasional apakah bisa lebih rendah lagi? Biaya marketing apakah bisa lebih efektif dan produktif? Profitnya apakah masih bagus untuk bagi hasil dan berkembang? Omsetnya apakah masih bisa di-push untuk naik lagi? Kalau semua angka menunjukkan indikator mungkin sikat. Yang ke-17, ciptakan social proof. Nah, ini juga penting ya. Undang pejabat, tokoh masyarakat, artis, perbanyak foto-foto ditempel sehingga persepsinya enak. Bisa juga ciptakan menu kolaborasi dengan chef lokal. Hal ini membuat image kalau brand kita dipercaya atau produk kita enak. Pastiin juga review di Google itu bintang 5 atau bintang 4. Mintain testimoni konsumen-konsumen yang sudah pernah datang dan posting testimonial, foto, dan lain-lain di sosmed kita. Yang ke-18, brand kebanggaan lokal. Misalnya ayam goreng Pak Gatot, kebanggaan masyarakat Muara Enim misalnya.
Nah, konsep ini juga bisa dipakai untuk menimbulkan pride atau kebanggaan. Bangga kalau belinya brand lokal. Bangga karena beli brand lokal berarti support dengan brand lokal. Ikut kegiatan lokal banget untuk dekat dengan konsumen kita. Kalau brand lokal berkembang, maka masyarakat akan lebih makmur. Jadi, bangun narasi ini untuk menaklukkan hati konsumen. Yang ke-19, pahami konsumen lokal dengan riset. Konsumen itu unik ya, berbeda di setiap daerahnya. Perilakunya, budayanya, psikologinya, dan pola belanjanya. Nah, kita pemain lokal pastinya lebih paham dong ya dengan konsumen lokal. Jadi, kasih apa yang menjadi harapan konsumen lokal. Buat program dan produk yang cocok dengan selera dan budaya lokal. Dan tentunya, biarpun kita paham nih ya konsumen lokal, tetap lakukan riset. Yang ke-20 adalah wow factor. Wow factor merupakan sesuatu yang dibicarakan dan bikin konsumen FOMO, fear of missing out. Artinya kalau gua nggak ikutan, gua ketinggalan. Lokal brand itu punya privilege ya untuk menciptakan hal ini secara berkala. Wow factor bisa juga dari sisi produk, program, layanan, dan lain sebagainya. Rencanakan wow factor kita secara berkala, bukan sekali-sekali. Hal ini sulit dilakukan oleh brand nasional biasanya karena mereka butuh waktu dan prosedur. Nah, sahabat foodies, semoga bahasan kali ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan agar sahabat foodies bisa menjadi jawara lokal ya. Sampai jumpa lagi di Foodcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.